Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan selap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan selap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia. Kau korbankan hidupmu bagi kami anak-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, buat kasih-Mu yang tak terbatas di dalam setiap hidup kami. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau melangkah bersama-Mu, jangan tinggalkan kami. Kami mau melekat, kami mau terus bersama-Mu. Haleluya, haleluya. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang
tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu. Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku, agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu. Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu. Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Pagi hari ini kita akan merenungkan kembali betapa Allah yang kita kenal dalam nama Yesus, Dia betul-betul adalah God of Wonders. Dia melakukan hal-hal yang ajaib yang tidak seorang pun di dunia ini, siapapun, apapun itu yang bisa melakukannya. Untuk itu mari kita lihat bersama-sama di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-22, kita akan baca mulai ayat yang ke-21. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainya keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina, dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok, maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus dan berilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan, meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, "Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang."
Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku nih keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, "Tidak." Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam, dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya, berdiri di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, "Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan." Ketika keledai ini melihat aku telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga dan dia kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, "Aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang, jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang." Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, "Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu, harus kau katakan." Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Nah, sampai di sini pembacaan kita, saudara sekalian. Kita melihat suatu kisah yang cukup unik di sini. Sebetulnya ini diawali dari seorang raja yang bernama Balak dari Moab. Nah, raja ini sangat membenci Israel pada saat itu. Dan dia mengupah seorang tukang serapah yang bernama Bileam supaya mengutuki Israel. Tetapi ternyata Tuhan tidak berkenan atas hal ini. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-12, ya. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, "Janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka, janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati." Nah, jadi di sini kita lihat Tuhan sebagai God of Wonders, Allah yang berkuasa dan Allah yang ajaib, yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, dia berkuasa di atas segala-galanya. Ada sekelompok orang yang berusaha mencelakai umatnya, tapi Tuhan tidak mengizinkan hal itu terjadi. Dan sudah tahu bahwa umat Tuhan itu ada di dalam perlindungan Allah. Tuhan tidak membiarkan umatnya dicelakai atau apapun dan sebagainya, selama mereka itu hidup tetap di dalam naungan perlindungan Allah. Atau dengan kata lain, selama mereka tetap ada di benteng perlindungan yang disediakan oleh Tuhan. Tapi kalau mereka tidak mau tinggal di dalam benteng yang disediakan Tuhan sebagai perlindungan, ya Tuhan tidak ikut-ikut, tidak tanggung jawab dalam hal ini. Ini yang harus kita pahami. Kita ini sudah menjadi umat Allah di dalam Yesus. Kita adalah anak-anaknya bahkan. Dan kita ini berada di dalam naungan perlindungan Allah, dalam naungan anugerahnya. Kita semua yang percaya kepada Yesus, tanpa kecuali. Dan Tuhan betul-betul memperhatikan kita untuk memastikan tidak ada siapapun, apapun, dan sebagainya yang bisa menyentuh kita. Namun, kita harus betul-betul berada di dalam naungannya ini.
Nah, kalau kita suka keluyuran keluar-keluar dari benteng perlindungan, atau di dalam bahasa populernya itu kelayapan ya, dari perlindungan Allah. Mungkin sudah tanya, apa yang dimaksud dengan keluyuran atau kelayapan keluar dari perlindungan ini? Nanti mungkin kalau ada kesempatan kita bisa bahas ini. Tapi ketika kita tidak berada di dalam perlindungan itu, ya kita jangan salahkan Tuhan kalau sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Contohnya orang Israel ini aja. Ada rencana untuk menyelakai mereka. Tetapi Tuhan mengatakan, no. Jangan. Bukan saja Tuhan ini melindungi dan melarang, maksudnya bukan saja Tuhan ini melarang, tapi memang tidak mungkin bisa. Karena perlindungan Allah itu begitu kokohnya, tidak bisa ditembus oleh apapun. Nah, yang bisa membuat ini terjadi, ya dirinya sendiri yang keluar dari perlindungan tersebut. Nah, ini yang harus kita pahami, ya. Kembali kepada kisah Bileam ini tadi, ya. Tuhan sudah jelas mengatakan kepada Bileam, jangan melakukan itu. Tetapi rupanya Bileam ini agak mata duitan, lihat upah atau hadiah itu yang bergemerlapan dan sebagainya, dia rupanya agak materialistis dalam hal ini. Dia tetap saja melanggar untuk melaksanakan rencana mencelakai umat Allah ini. Nah, dalam perjalanan itu Bileam diceritakan mengendarai keledainya, ya. Tapi Tuhan bukan tidak tahu, Dia Allah yang Maha Tahu. Dikatakan Tuhan murka kepada dia. Dan malaikat Tuhan berdiri menghalangi jalan tersebut. Bileam tidak tahu, tapi yang bisa melihat dikatakan dalam ayat 22 itu keledainya. Dan dalam ayat 23 dikatakan ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, keledai itu menyimpang. Nah, Bileam kaget. Lu jalannya ke sana kok dia lari ke sana. Dipukullah keledai ini. Demikian pula sampai 3 kali Bileam ini memukul keledai tersebut. Sampai akhirnya keledai ini bisa berbicara. Ya, tadi sudah kita baca bagaimana Tuhan dengan keajaibannya membuka mulut keledai itu. Seperti dicatat dalam ayat yang ke-28 tadi. Dan keledai ini bisa berbicara. Loh kok aneh? Kapan keledai bisa bicara? Ya, bagi God of Wonders tidak ada hal yang aneh. Karena Dia adalah Allah yang ajaib, Dia Allah yang maha sanggup, Dia bisa melakukan apa saja demi umatnya. Begitu juga Allah itu akan melakukan apa saja, termasuk segala yang ajaib demi kita semuanya. Ini yang harus kita pahami. Seringkali banyak orang Kristen karena tidak bisa memahami hal ini, dia lalu yang kepahitanlah kepada Tuhan, yang
menjauhlah dari Tuhan, bahkan mungkin meninggalkan Tuhan, karena ya kok dia tidak ditolong, dan sebagainya. Coba saudara lihat, demi umat Israel, demi umatnya, Tuhan sampai melakukan perkara yang ajaib seperti ini, yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Dan sebetulnya Tuhan itu bukan Allah yang pengangguran, tapi dia Allah yang aktif bekerja. Tapi dia sempatkan untuk mengurus yang satu ini demi umatnya. Begitu juga saudara dan saya. Allah itu tidak segan-segan melakukan hal-hal yang ajaib demi kita. Coba lihat, sampai keledai ini bisa berbicara. Dan Bileam akhirnya ya kaget. Kok bisa keledainya ini bicara? Tapi Bileam tahu bahwa ini semua terjadi karena kekerasan hatinya. Karena dia hanya mengikuti keinginan dirinya saja. Padahal Tuhan sudah jelas-jelas tidak mengizinkan Bileam untuk melanjutkan rencana mencelakai umat Allah ini. Tetapi Bileam mau mengikuti kemauannya sendiri. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, mari saat ini kita mengerti bahwa Sang God of Wonders itu demi kita, dia akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dia tidak segan-segan melakukan hal-hal yang ajaib, yang menurut dunia ini aneh. Masa keledai sampai bicara? Dan akhirnya Bileam disadarkan bahwa yang membuat keledai ini tidak lurus berjalan melanjutkan perjalanan karena ada malaikat Tuhan dengan pedang terhunus. Ini tidak main-main. Ini juga kalau kita lihat secara kontekstual, ini lebih mengarah kepada teofani dari Allah sendiri. Karena kenyataan bahwa Bileam sujud menyembah. Karena malaikat tidak disembah. Yang disembah hanya Tuhan saja. Nah, saudara sekalian, ketika Bileam melihat itu dan dia disadarkan, keledai ini sebetulnya berusaha menyelamatkan engkau. Kalau engkau terus berangkat terus, engkau akan binasa. Akan mati engkau. Karena ada pedang terhunus tadi. Nah, jadi saudara kita lihat di sini bahwa Yesus adalah Sang God of Wonders. Mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia, dan bukan cuma hanya sekedar percaya kepada Dia sebagai God of Wonders. Tapi kita jangan mengikuti kemauan sendiri, ikuti apa yang menjadi kemauan Tuhan. Kalau Tuhan katakan no, ya jangan. Kalau Tuhan izinkan yes, ya itu boleh dilakukan. Kalau terjadi sesuatu, kita tidak bisa menyalahkan Tuhan dalam hal ini. Karena Tuhan tidak pernah bersalah. Bahkan Dia berusaha sedemikian rupa untuk melindungi kita. Mari pagi hari ini kuncinya adalah terletak pada kita.
ketika kita tetap mau bersandar kepada Dia, mengandalkan Yesus, taat setia kepada Dia, maka hal-hal yang ajaib itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Apapun yang menjadi masalah saudara saat ini, tidak perlu khawatir, karena saudara punya God of Wonders. Rendahkan diri di hadapan Dia dan memohon ampun dari segala hal yang tidak memperkenankan Dia. Itu sama dengan kita kembali masuk di dalam perlindungannya, dan kuasanya akan dinyatakan dalam hidup kita. Karena Dialah yang ajaib. Kita sebagai manusia seringkali banyak melakukan kesalahan, sehingga mendatangkan problem. Baik secara fisik, secara rohani, dan sebagainya. Secara fisik, kalau misalnya salah makan, ya ini alami. Nah, tubuhnya menjadi sakit. Tetapi kalau kita berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan kita. Organ-organ tubuh yang sudah tidak berfungsi baik, jantung, paru-paru, ginjal, dan sebagainya, Tuhan itu God of Wonders. Dia sanggup memberikan jantung yang baru, liver yang baru, ginjal yang baru. Kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang mulia Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau berkuasa. Dan saat ini, Engkau menyatakan mujizat-Mu Tuhan. Kesembuhan terjadi Tuhan. Engkau mengampuni kesalahan kami. Dalam nama Yesus. Kesembuhan atas problem ginjal, problem jantung, dan sebagainya, lambung dan sebagainya. Kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Dan sepanjang hari ini berkat Tuhan dilimpahkan. Kami terima berkat kelimpahan dari Engkau Tuhan. Tidak ada kekurangan apapun. Dalam nama Yesus Kristus. Engkau buat kami berhasil Tuhan. Haleluya. Amin.